Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dengan judul induksi persalinan. Induksi persalinan adalah tindakan untuk merangsang uterus untuk memulai terjadinya persalinan. Nah, untuk memulai terjadinya persalinan itu biasanya ibu akan merasakan his karena adanya kontraksi pada uterus ya. Jadi tujuan dari pemberian induksi persalinan ini adalah agar hisnya itu mencapai 3 kali dalam 10 menit dengan lamanya 40 detik. Ya, jadi induksi ini biasanya diberikan pada ibu yang sudah harus melakukan terminasi kehamilannya, ya sudah harus segera masuk ke proses persalinan, tetapi hisnya kurang dari 3 kali dalam 10 menit ya, sehingga kita rangsang menggunakan induksi persalinan agar hisnya lebih dari 3 kali dalam 10 menit dan lamanya lebih dari 40 detik. Nah, sebelum kita melakukan induksi persalinan, kita harus menghitung dulu ya apakah ibu ini sudah siap dilakukan induksi atau belum, dan untuk menentukan jenis induksi yang akan diberikan dengan kita menggunakan Bishop score ya. Bishop score adalah suatu klasifikasi objektif untuk memilih pasien yang memenuhi syarat untuk persalinan pervaginam pada janin dengan presentasi belakang kepala. Yang mana tujuannya adalah untuk memprediksi keberhasilan induksi persalinan. Nah, berikut ini merupakan komponen dari penilaian Bishop score ya. Ada pembukaan, ada pendataran serviks, ada penurunan bagian terendah, ada konsistensi serviks, ada posisi serviks. Nah, nanti dari masing-masing komponen tersebut ya kita akan melakukan pemeriksaan, kemudian kita masukkan ke dalam tabel ya, masuk pada skor berapa, 0 atau 1 atau 2 atau 3. Yang pertama yaitu komponen pembukaan serviks ya. Pemeriksaan lebar dan pendataran serviks bisa didapatkan melalui pemeriksaan dalam ya. Semakin lebar pembukaan serviks, maka semakin lebar jalan lahir untuk proses persalinan ya. Jadi semakin lebar pembukaan, maka skornya akan semakin besar. Komponen berikutnya adalah pendataran serviks ya. Semakin tipis serviks berubah, maka semakin besar pula skor yang didapat. Nanti kita VT dilihat ya sudah berapa persen, apakah 0%, 30%, 50% ya, atau sudah 100%. Aspek berikutnya yaitu penurunan bagian terendah ya, dapat menggunakan Leopold, bisa juga menggunakan pemeriksaan dalam ya. Semakin rendah penurunan maka akan semakin besar skor yang didapat ya. Jadi patokannya itu pada spina ischiadica ya, itu titik nolnya. Dan nanti apabila dia masih tinggi ya, jadi ketika kita palpasi kita bisa memegang 5 jari, yaitu berarti masih tinggi ya. Berarti kalau di atas simfisis itu kita pakainya negatif ya. Apabila sudah semakin masuk, sudah melebihi spina ischiadica, itu berarti pakainya positif ya. Jadi nanti kita bisa melakukannya ketika kita pemeriksaan dalam, kita akan merasakan mana spina ischiadicanya, kemudian kira-kira penurunannya itu sudah berapa nilainya. Berikutnya yaitu konsistensi serviks ya. Semakin lunak maka skor yang didapatkan akan semakin besar ya. Ini ketika kalian VT, kalian akan merasakan ini masih keras, ini sedang, ini sudah melunak, nanti akan merasakan ya. Semakin lunak maka skornya akan semakin besar. Selanjutnya yaitu posisi serviks ya, apakah dia anterior, apakah dia middle atau di tengah ya, kemudian apakah posterior ya. Nilainya akan semakin tinggi apabila dia posisinya sudah di anterior. Nah, berikut ini contoh penggunaan Bishop score ya. Misalnya ada seorang ibu perlu dilakukan induksi persalinan. Ya, ternyata pembukaan serviksnya itu masih 2 cm, kita kasih nilainya 1 ya. Kemudian pendataran serviksnya masih 40%, kita kasih nilai 1. Kemudian penurunan bagian terendahnya itu sudah di -1 ya.
kita beri nilai 2, kemudian konsistensi serviknya itu sedang, kita kasih nilai 1, dan ternyata posisi serviknya masih ke belakang atau posterior, kita beri nilai 0. Nah, ketika di total nilainya itu ada 5 ya. Perlu diperhatikan untuk interpretasi data ya, apabila skornya kurang lebih dari sama dengan 6, maka keberhasilan induksi tinggi. Tapi apabila kurang dari 6, maka keberhasilan induksinya rendah. Nah, nilai skor BISOP ini nanti akan menentukan kita akan menggunakan induksi persalinan apa untuk melakukan terminasi kehamilan ibunya. Nah, setelah kita melakukan penilaian BISOP skor ya, kita akan menentukan jenis induksi apa yang akan kita berikan ya. Jika skornya lebih dari sama dengan 6, maka induksi cukup menggunakan oksitosin ya. Tetapi apabila BISOP skornya kurang dari atau sama dengan 5, kita harus mematangkan serviks terlebih dahulu dengan menggunakan prostaglandin atau misoprostol atau dengan kateter Foley. Apabila serviksnya sudah matang, maka kita lanjutkan dengan induksi persalinan dengan oksitosin. Ada beberapa jenis induksi persalinan yang dapat kita lakukan ya. Yang pertama ada amniotomi, yaitu yang paling alami, kemudian ada oksitosin, ada misoprostol, ada prostaglandin, dan yang terakhir ada kateter Foley. Untuk induksi yang pertama yaitu dengan amniotomi ya, di mana pemecahan ketuban secara sengaja merupakan salah satu cara bentuk induksi persalinan ya, di mana dengan keluar cairan ketuban maka terjadi pemendekan otot rahim sehingga otot rahim lebih efektif berkontraksi ya. Dan pemecahan ketuban itu menyebabkan pembentukan prostaglandin yang merangsang persalinan dengan meningkatkan kontraksi pada uterus ya. Jadi kita pecahkan air ketuban itu ya, terjadi suatu rangsangan pada otot rahim sehingga terjadi kontraksi dan akan mengeluarkan namanya prostaglandin. Nanti ada sendiri induksi prostaglandin yang tidak alami ya. Dengan amniotomi itu kita menghasilkan prostaglandin yang alami sehingga merangsang keluarnya kontraksi pada ibu. Induksi berikutnya adalah induksi oksitosin ya. Oksitosin digunakan harus secara hati-hati ya, karena bisa terjadi gawat janin. Ya, bisa juga terjadi ruptur uterus apabila terjadi hiperstimulasi ketika kita memberikan oksitosin. Jadi, kita harus melakukan observasi yang ketat pada pasien yang mendapatkan oksitosin. Ya, ibu dengan infus oksitosin tidak boleh ditinggal sendirian. Lalu bagaimana cara pemberian oksitosin? Yang pertama, beri infus oksitosin ya dalam dextrose atau NaCl ya. Kemudian kita akan naikkan secara bertahap sampai HIS-nya adekuat. Kemudian jangan lupa kita harus pantau denyut nadi ibu, tekanan darah, kontraksi ya. Kemudian DJJ itu jangan sampai lupa, harus selalu kita pantau ya. Kemudian harus selalu kita kaji ulang indikasi kita melakukan induksi oksitosin. Baringkan ibu pada posisi miring ke kiri ya. Pokoknya dalam bagaimanapun kita harus baringkan ibu ke posisi miring ke kiri ya, supaya vena cava inferior tidak tertekan. Apabila tertekan bisa menyebabkan hipoksia pada janinnya. Kemudian catat semua tindakan pada partograf setiap 30 menit ya. Kecepatan infusnya perhatikan, frekuensi dan lamanya kontraksi perhatikan, denyut jantung janinnya ya. Apabila kurang dari 100 kali per menit, hentikan infus ya, itu berarti terjadi gawat janin. Jadi lakukan tata laksana gawat janin. Kemudian caranya berikan 2,5 sampai 5 unit oksitosin dalam 500 ml cairan infus ya. Kita akan mulai 2,5 unit dulu ya, bukan 5 unit dulu, kita mulai 2,5 unit dulu ya, dengan 8 tetes per menit. Ya, perhatikan 2,5 unit oksitosin dengan 8 tetes per menit itu awalnya. Kemudian setiap 30 menit kita akan tambahkan 4 tetes per menit sehingga dosis optimal untuk HIS adekuat tercapai ya. HIS adekuat kita perhatikan tadi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Ya, jadi misalnya awal kita sudah masukkan 8 tetes ya. 30 menit kemudian kita cek HIS ibu
ternyata belum adekuat, belum 3 kali dalam 10 menit, kita akan naikkan lagi 4 tetes. Ya, jadi 12 tetes, maaf ya, 8 tambah 4 12 tetes. Kemudian kita pantau lagi 30 menit kemudian. Nah, ternyata 30 menit kemudian hisnya sudah adekuat, sudah 3 kali dalam 10 menit. Ya, sudah 3 kali dalam 10 menit, sudah 40 detik. Nah, itu kita pertahankan. Kita pertahankan tetesan itu, ya tadi 12 tetes itu, sampai terjadinya persalinan. Nah, tetapi apabila masih belum adekuat, ya 30 menit kemudian kok hisnya masih kurang dari 3 kali dalam 10 menit, tambahkan lagi 4 tetes. Ya, apabila 30 menit kemudian masih belum 3 kali dalam 10 menit, tambahkan lagi 4 tetes. Sampai maksimal 60 tetes per menit, tidak boleh lebih. Ya, jadi perhatikan, maksimal adalah 60 tetes per menit. Ya, jika terjadi hiperstimulasi, ya, kontraksinya lebih dari 60 detik, kemudian lebih dari 4 kali dalam 10 menit, kita hentikan oksitosin, infus oksitosin tersebut, ya. Kuat sekali kontraksinya, kita hentikan, tidak boleh kita lanjutkan. Nah, untuk supaya tidak terjadi hiperstimulasi tersebut, ya, apabila sudah terlanjur terjadi hiperstimulasi, biasanya nanti dokter akan menyarankan pemberian terbutalin atau salbutamol, ya, untuk mengurangi kontraksi pada ibunya. Nah, akan tetapi apabila sudah 60 tetes per menit, ya, tapi tidak terjadi adanya kontraksi yang adekuat, kita akan lanjutkan persalinan dengan seksio sesaria. Untuk induksi berikutnya yaitu ada induksi dengan prostaglandin, yaitu prostaglandin sangat efektif untuk pematangan serviks selama induksi persalinan. Jadi ini untuk mematangkan serviks terlebih dahulu. Ya, tadi kita sudah menghitung dengan Bishop score, ternyata kurang dari 6, ya. Kita matangkan dulu serviknya. Kalau kurang dari 6 tuh biasanya serviknya tuh belum matang. Jadi kita matangkan dulu serviknya dengan menggunakan prostaglandin, ya. Ketika pemberian prostaglandin ini, perhatikan denyut nadi, tekanan darah, kontraksi ibu, DJJ, semuanya dicatat dalam partograf. Ya, cara pemberiannya prostaglandin ini biasanya bentuknya gel, ya. Kemudian diletakkan pada fornik posterior dan diulangi 6 jam jika hisnya tidak timbul, ya. Kalian bisa lihat di gambar itu bagaimana cara memberikannya. Kemudian hentikan dan mulai pemberian oksitosin jika ketubannya pecah, ya. Kemudian pematangan serviks telah tercapai, pemakaian prostaglandin lebih dari 24 jam itu harus dihentikan. Kemudian adanya proses persalinan telah berlangsung. Kalau proses persalinan sudah berlangsung berarti sudah ada pembukaan serviks, ya. Hisnya sudah adekuat, itu berarti ibunya sudah siap untuk melakukan persalinan. Induksi berikutnya yaitu penggunaan misoprostol, ya. Penggunaan misoprostol untuk pematangan serviks hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Jadi misoprostol ini sama, ya, gunanya dengan prostaglandin, kita untuk mematangkan serviks terlebih dahulu sebelum menggunakan induksi oksitosin, ya. Tapi ini untuk kasus-kasus tertentu seperti preeklamsi berat, eklamsia, dan serviks belum matang, sedangkan SC belum dapat segera dilakukan, ya, atau bayi terlalu prematur untuk bisa hidup. Jadi lebih pelan, ya. Kemudian kematian janin lebih dari 4 minggu, belum impartu, dan terdapat tanda-tanda pembekuan darah. Ini untuk penggunaan misoprostol. Cara penggunaan misoprostol, tempatkan tablet misoprostol 25 mikrogram di fornik posterior. Sama tadi seperti penggunaan prostaglandin, ya. Jika his tidak timbul dapat diulangi setelah 6 jam. Jika tidak ada reaksi setelah 2 kali pemberian 25 mikrogram, naikkan dosis menjadi 50 mikrogram setiap 6 jam. Ya, jangan melebihi 50 mikrogram setiap kali pakai dan jangan lebih dari 4 dosis atau 200 mikrogram. Pada misoprostol ini mempunyai resiko tinggi meningkatkan ruptur uteri, oleh karena itu hanya boleh dilakukan di tempat pelayanan kesehatan lengkap yang mempunyai fasilitas operasi. Ya, jadi resikonya sangat tinggi, ya, jadi harus hati-hati sekali.
Kemudian jangan berikan oksitosin dalam 8 jam setelah pemberian misoprostol. Jadi biarkan secara alami saja. Kemudian induksi yang terakhir yaitu dengan kateter Foley ya. Jadi sama ketika kita akan jenis kateternya itu sama ketika kita akan melakukan kateter, memasangkan kateter ketika akan mengeluarkan urin ya. Tetapi ini akan kita masukkan ke dalam OUI. Ya, kateter Foley merupakan alternatif lain di samping pemberian prostaglandin untuk pematangan serviks. Tapi perlu diperhatikan, jangan lakukan kateter Foley jika ada riwayat perdarahan. Ya, dari riwayat KPD, pertumbuhan janin terlambat, dan juga pada infeksi vagina. Ya, caranya sama ketika kita akan melakukan kateter ketika kita akan mengeluarkan urin ya, tapi ini kita akan masukkan ke dalam OUI ya, bisa dilihat di gambar ya, dia masukkan ke dalam vagina, kemudian masuk ke dalam serviks, kemudian baru kita akan gelembungkan kateternya. Kemudian caranya ya, pertama kita kaji ulang indikasinya. Pasang spekulum DTT pada vagina, masukkan kateter Foley pelan-pelan melalui serviks, pastikan ujung kateter telah masuk melewati osteum uteri interna. Kemudian gembungkan balon kateter menggunakan air 10 ml. Ya, kemudian diamkan kateter sampai timbul kontraksi atau sampai 12 jam. Nah, kempiskan balon kateter sebelum mengeluarkan kateter, lanjutkan dengan infus oksitosin. Ya, itu kan bulat ya, nanti dia akan merangsang serviks ya untuk melakukan pembukaan. Ya, biasanya bisa jadi ya sebelum 12 jam sudah ada pembukaan serviks, sehingga nanti balonnya akan lepas sendiri gitu ya. Tapi kalau memang belum ada stimulasi ya, belum terjadi stimulasi pada serviksnya ya, setelah 12 jam kita lepas ya. Baik, demikian tadi untuk materi induksi persalinan. Semoga mudah difahami oleh kalian semuanya. Apabila ada kesulitan, nanti pertanyaan bisa kalian sampaikan di Sinau ya. Apa saja pertanyaannya nanti akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.